Sahamnya sama. Kenapa dia untung, saya rugi? Sahamnya sama. Kenapa dia untung gede, saya cuma untung dikit? Nah, itu mungkin menjadi pertanyaan kebanyakan orang. Karena apa? Karena misalnya kita sama-sama ngobrolin saham yang sama, tapi kenapa dia bisa untung gede, kenapa saya cuma untung dikit? Demikian. Nah, jadi teman-teman, kita harus tahu bahwa setiap trader itu punya banyak sekali cara mereka beli, banyak sekali cara mereka jual. Nah, dan yang harus diingat adalah kita sebagai trader harus ngikutin cara trader. Jangan kita sebagai trader beli saham untuk naik dijual, kita ikutin cara investor. Nah, jangan berpikir bahwa investor itu beli saham untuk nanti naik dijual. Belum tentu, karena bisa jadi investor itu beli untuk jangka panjang, nggak dijual-jual. Biar ada hubungan bisnis to bisnis. Kita nggak pernah tahu itu. Jadi, trader harus kiblatnya adalah trader, jangan digabung dengan investor. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa sahamnya sama, dia untung saya rugi? Alasan pertama adalah karena kita ngikutin investor. Misalnya begini ya, ada sebuah saham A di sini. Kita mulai melakukan pembelian. Jadi dia melakukan pembelian, oke? Saya juga melakukan pembelian, buy dan buy. Yang biru dia, yang merah saya. Nah, harga sahamnya turun seperti ini, nyangkut dong, ya kan? Nyangkut dong. Harga turun terus, turunnya misalnya turun 5%, turun 5%, turun 5%, turun terus sampai capek ngikutinnya, sampai pasrah, udahlah, sampai gregetan. Oke? Nah, si biru adalah investor. Maka investor yang dia lakukan apa? Investor itu yang si merah ini ikutin. Investor tuh selalu seneng harga saham turun. Kenapa? Karena dia punya waktu yang lebih banyak untuk ngumpulin di harga yang murah. Kalau dia punya modal 10M, dapat misalnya berapa juta lot, misalnya 5 juta lot, misalnya seperti itu ya. Tapi dengan harga turun, dia nggak hanya dapat 5 juta lot, dia bisa jadi dapat berapa? Dia bisa dapat 7 juta lot, gitu, lebih banyak. Oke, ini bukan masalah harga doang, tapi ini masalah lembar sahamnya. Oke, jadi yang dia lakukan adalah di sini dia melakukan buy lagi, turun dia melakukan buy lagi. Tergantung uang dia berapa banyak. Mungkin dia beli setiap bulan sekali beli, atau tiap minggu beli terus, atau bahkan tiap hari beli terus, atau tiap sesi 1 beli, sesi 2 beli, kayak gitu terus sampai dia turun terus, dia beli terus di sana. Walaupun dia tidak pakai strategi piramida, membeli lebih besar di bawah, tapi dengan nominal beli yang sama di bawah ini juga dia dapat lot yang lebih banyak daripada kalau dia beli di atas. Oke? Nah, dia beli terus nih di sini. Dia beli dengan nikmatnya, dengan senang. Oke? Yang merah gimana? Seneng nggak? Pusing. Gue beli udah full power di sini. Harganya turun, ngikut dia. Nah, yang terjadi apa teman-teman? Yang terjadi adalah si B, dia mungkin punya average price di sini. Average price. Sedangkan si yang merah ini, dia average price-nya ya di sini. Oh enggak deh. Dia average down mungkin sekali lagi di sini. Dia melakukan pembelian lagi. Artinya average price dia di sini. Misalnya. Oke? Nah, lalu gimana? Lalu ketika harga mulai naik seperti ini, oke, baru naik setengah dari yang awal, si biru ini sudah profit. Oke, sudah profit di sana. Si merah masih loss. Kayak gitu, teman-teman. Oke? Nah, ketika harga mulai naik lagi seperti ini, merah baru balik modal. Teman-teman kebayang nggak teman-teman? Kalau durasi dari awal sampai akhir ini adalah 1 tahun. Si merah ini kapok nggak sih? Gila, uang gue nyangkut di saham ini 1 tahun. Wah, kacau banget nih. Ini udah balik modal, daripada nanti turun lagi. Kenapa dia berpikir turun lagi? Karena mental trader bukan mental investor, beda total nih. Dan tradernya ternyata trader yang buy low sell high, buy low sell high. Artinya ini kan udah resist, ini kan udah apa? Ini kan udah previous high, ya kan?
ini udah previous high di sini. Nah, sampai nih di sini. Ya kan? Ini udah resist. Jual deh. Jual. Akhirnya gimana? Akhirnya si merah ini cuma untungnya dikit. Untungnya cuma kecil banget deh. Gitu. Sedangkan si biru untungnya tuh berlipat-lipat nih, setebel-tebel ini. Wah, berkali-kali. Kenapa bisa berkali-kali? Karena si merah hanya beli sekali, dua kali uang kecil. Si biru, dia punya dana untuk diakumulasi di bawah. Jadi ketika balik ke level pertama kali dia beli, dia sudah untung besar. Apakah si biru ini akan menjual? Belum tentu. Belum tentu. Harganya naik terus seperti ini. Oke, dia simpan terus. Oke, dia simpan terus seperti ini. Kita nggak pernah tahu sampai kapan. Kenapa? View dia adalah long term. Jadi kalau kita adalah trader, kita jangan ikut-ikutan investor. Gitu. Kalau kita adalah trader, yang harus kita lakukan apa sih? Identifikasi trennya seperti apa. Oh, lagi downtrend. Saya nggak mau beli. Lu beli, gue nggak beli. Nanti aja. Kapan belinya? Nanti ketika reversal. Gitu. Jadi daripada si merah beli di sini sama di sini, tunggu aja nanti beli di sini atau di sini. Lebih baik. Intinya adalah untuk menunggu reversal. Jadi ketika balik di sini udah untung. Nanti urusan mau jual kapan terserah dia. Gitu. Itu yang pertama. Jadi kenapa sahamnya sama, dianya untung, sayanya rugi? Karena kita ngikutin ini. Gitu. Dalam jangka menengah ke panjang biasanya seperti itu. Kedua adalah apa? Kedua adalah kenapa sahamnya sama, dia untung gede, oke, saya untungnya dikit. Kenapa? Ini orang yang berbeda lagi, oke? Ini orang yang berbeda lagi. Kita kasih batas di sini. Oke, ini kondisi A tadi, ini kondisi B. Oke, nah di kondisi B adalah, nah lagi nih si biru beli di sini, oke? Si merah beli juga di sini, sama. Oke. Tapi ketika sahamnya rally naik nonstop, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah A, karena udah kesenangan, wah lumayan nih, seminggu udah untung 5%, udah untung 7%. Ini kalau deposito setahun ini. Kalau 7% itu bukan deposito, itu tuh reksadana pasar uang itu. Gitu. Nah, akhirnya apa? Cepat puas. Dan yang dia lakukan adalah dia melakukan sell di sini. Oke, sedangkan si biru ketika dia mengerti dengan jelas bahwa sahamnya itu sedang berada dalam tren naik, yang dia lakukan adalah simpan. Gitu. Yang dia lakukan adalah simpan sehingga ketika harganya naik sampai sini, dia masih punya. Dia masih namanya hold. Simpan terus. Teman-teman, kita nggak mungkin bisa melipat gandakan uang kita di pasar modal kalau mentalitas kita seperti si A, si merah. Oke? Kita bisa mencari saham yang multi bagger. Yang multi bagger adalah kalau kita punya mentalitas seperti si biru, buy and hold. Kalau bisa apa? Malah average up. Ditambah terus. Sampai satu titik dia udah stop beli. Ingat ya, average up ada metodenya. Nggak asal naik dibeli, candle hijau dibeli, candle hijau dibeli. Nggak di situ, tapi kita nggak bahas di video ini. Oke? Dan jadi ketika harga udah sampai di atas nih, udah sampai di atas, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia masih hold terus. Oke? Kita nggak pernah tahu si B ini bisa jadi profitnya bisa sampai 100%. Oke? Bisa sampai 200%. Mungkin bisa sampai 300%. Kita nggak pernah tahu, tergantung saham rally bagaimana. Nah, bagaimana cara dia bisa sampai seperti ini? Sesimpel ngikutin aja saham yang bergerak uptrend. Nanti ketika, misalnya, ketika tren naiknya sudah patah, seperti ini, sudah turun, seperti ini, baru deh dia melakukan yang namanya profit taking di sana. Nah, jadi teman-teman, kalau kita menghadapi kondisi di mana kita melihat kenalan kita, teman kita, sesama trader, sahamnya sama, dia untung, saya rugi. Mungkin kondisi ada di A.
di sana. Atau sahamnya sama, dia bisa untung gede, dia bisa beli mobil baru, rumah baru, apartemen baru, semuanya baru, gitu. Saya ya cuman makan enak doang di restoran, bisa jadi kondisi di B. Kenapa? Teman-teman belinya dikit, naik dikit dijual. Dia belinya banyak, naik banyak disimpan. Oke, demikian ilustrasi kenapa sih sering kita mengalami hal seperti itu. Dan pastikan teman-teman, jangan menjadi si merah, jadilah si biru. Biru sebagai investor, ataupun biru sebagai trader yang trend following. Semoga bermanfaat, sukses selalu buat teman-teman.